seperti yang disampaikan oleh Abah tadi ya, tentang perihal komunikasi. Jadi ada dua komunikasi, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal, atau yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Masalahnya kita harus sepakat dulu apa sih itu komunikasi, dan alat komunikasi itu apa. Kan itu harus jelas dulu, jangan sampai itu nggak jelas kita sudah jauh membicarakan tentang komunikasi. Nah, kira-kira apa ya komunikasi itu? Kalau aku mengajukan sebuah katakanlah kesimpulan dari apa yang mau kita tahu tentang komunikasi itu adalah sebuah aktivitas untuk menyampaikan apa yang kita mau kepada yang lain gitu. Nah, nanti komunikasinya siapa? Pada Gusti Allah Agung apa kepada sesama makhluk? Itulah tadi yang dibilang vertikal dan horizontal gitu. Secara umum sih alat komunikasi itu ya bahasa gitu ya. Sepertinya simpel ya, alat komunikasi itu apa? Ya bahasa. Ya kita kalau sekolah ya begitu ya. Cuman pernahkah kita tahu bahwa bahasa itu nanti juga terbagi lagi menjadi bahasa seperti apa yang kita kenal, yang sering kita lakukan seperti ini, bahasa yang dipahami secara umum ya seperti ini ya. Tapi ada bahasa yang dibagi lagi, yaitu ada bahasa sandi atau bahasa isyarat, itu beda lagi gitu ya. Tetapi kita setuju pada dasarnya alat komunikasi itu adalah bahasa gitu. Makanya ketika kita mau memahami tentang Iqra ya, itu sebetulnya apa ya, sehingga menjadi perdebatan di antara kita, apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf atau buta huruf gitu. Dan itu penjelasannya bisa dilihat di channel YouTube Gus Beti di Subandi T. Sukoco. Ada 3 seri kalau nggak 4 seri. Aku menolak Nabi yang buta huruf. Karena itu bahasanya bahasa retorika, maka memang bagi orang-orang yang otaknya setengah tiang agak sulit memahami. Sehingga Gus Beti pernah mau dilaporkan ke kepolisian dengan delik penistaan agama, dan itu sama saudara kita sendiri gitu. Kalau aku orang Islam dan aku mengatakan bahwa aku menolak Nabi yang buta huruf, itu kan artinya bahwa aku ada posisi yang nabiku itu tidak buta huruf gitu loh. Seharusnya kan begitu kerangka berpikirnya kalau otaknya tuh penuh satu tiang. Masalahnya dunia-dunia virtual ini semua orang bisa masuk. Dari yang nggak punya otak, otaknya setengah tiang, sampai otaknya yang full satu tiang juga bisa masuk gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ternyata nggak ada panggilan itu ya. Dan aku sebetulnya kalau dipanggil ya siap. Dan aku akan katakan semua kajian-kajian di channel YouTube Gus Beti itu perspektifnya adalah akademis. Jadi kalau mau dihakimi secara akademis, secara keilmuan, bukan secara hukum. Kalau mau secara hukum sudah ada, gue nyerah aja dah. Karena apapun kata gue mesti salah. Tapi kalau secara pengetahuan, secara ilmu, secara akademis, monggo. Kumpulkan berapa orang, nanti akan aku bisa memberikan penjelasan bagi mereka yang pakar dalam komunikasi. Betul ya. Jadi Iqra itu membaca, betul. Ya, nanti tasrifnya dari mana? Dari Qoro'a apa dari Quran? Berbeda lagi. Kalau dari Quran maka berquranlah kamu.
Kalau dari qoro'a, ikro, maka membacalah kamu. Kalau ikro, membaca, itu masih apa ya? Masih mujmal ya, belum pasti gitu ya. Belum marifat, masih nakiro. Kalau berquran sudah nakiro, sudah pasti, sudah apa dia? Ya kita disuruh hidup dengan Quran gitu loh. Suruh hidup dengan Quran. Begitu. Ya. Makanya beda jader yang kita pahami, beda lagi pemahamannya. Makanya kemarin kan, tapi alhamdulillah perdebatan itu sangat indah, sangat sengit ya. Kata muslim itu tinggal diambil dari mana jadernya. Kalau bisa dari Islam, bisa dari Salama. Setelah abad ke-6, setelah Kanjeng Nabi menyampaikan Islam, maka tidak ada satu pintu yang terbuka lainnya kecuali satu pintu itu, bahwa Islam itu ya muslim, muslim itu ya Islam. Itu setelah aku ridho ya, hari ini Islam jadi agamamu. Kalau hari lalu belum ada Islam. Gitu. Oke. Komunikasi, ikro, membaca, itu berarti ada komunikasi di dalamnya. Misalkan nih, kan itu ikro, nggak pakai yatlu, nggak pakai ratala. Seperti di dalam Lisanul Arabian ada torik, ada syabil, ada lagi apa ya, torik, sabil, lupa ya gua, sirot ya, torik, sabil, sirot. Itu kalau masuk ke dalam terjemahan Depak itu menjadi cuma satu kata, karena kemiskinan bahasa kita menjadi jalan, padahal jalan dari tiga itu jalan-jalan yang berbeda. Apa itu sirot, apa itu sabil, apa itu torik, itu berbeda ya. Oke. Ketika ikra ya, dan itu berpusat pada Al-Qur'an, maka itu adalah bahasa. Al-Qur'an itu bahasa karena dia disampaikan secara verbal. Jadi tidak seperti dasatita yang diturunkan batunya sudah tertulis, tidak begitu. Al-Qur'an itu turun dalam verbal, bukan literal dia, dalam verbal. Tetapi itu kan nuzul dari Allah via malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi, yang diselesaikan Kanjeng Nabi dengan sangat indah, yaitu di Gua Hiro, pusat studinya. Jadi kalau kita tanya kampus Islam pertama mana, ya Gua Hiro itu kampus Islam. Karena di sana Kanjeng Nabi diajari Islam oleh Allah via malaikat Jibril. Setelah tamat, setelah sukses, diangkat jadi pengajar kita. Awalnya belajar tentang Islam, kemudian menjadi pengajar Islam. Begitu logika berpikirnya. Ya. Jadi nuzul Al-Quran itu dua kali. Nuzul dari Allah kepada Kanjeng Nabi via malaikat Jibril, dan nuzul dari Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi di wisuda usia 40 tahun, dinuzulkan kepada kita. Nah, begitu ya. Nuzul itu artinya diturunkan. Nah, ini juga hati-hati. Diturunkan itu artinya diajarkan. Nah, kalau bahasa sastra begitu. Abatea menurunkan jurus Cimande kepada muridnya di Padepokan Selamat. Nah, itu artinya menurunkan itu bahwa Abatea mengajarkan, bukan turun dari atas ke bawah secara geografis. Ada benda jatuh, enggak begitu ya. Oke. Setelah itu kita tahu ya, komunikasi yang dijalin itu ada dalam bahasa dialog. Nah, aku ini mengulang lagi nih, karena kemarin apa memang belum sempat terespon atau gimana, atau otaknya belum nyambung, gue kagak tahu lah ya. Bahwa gue bilang Al-Quran itu turun dalam bahasa dialog sebagai wujud komunikasi antara makhluk kepada sang Khalik. Itu bahasa dialog Al-Quran itu, bukan bahasa lagu. Ini nggak mungkin dan malaikat Jibril melagukan ya. Apalagi kalau surat apa? Surat ya ayyuhal kafirun ya. Itu mesti tegas. Ya ayyuhal kafirun. Nah, nggak mungkin mendayu-dayu karena bukan bahasa lagu. Bahasa lagu dan bahasa
dialog itu beda. Ya, beda bahasa lagu dan bahasa dialog beda. Kemarin sudah aku jelaskan, yang sudah mengikuti paling sudah jelas ya, yang belum nanti aja tanya kalau mau ditanyakan, kalau enggak ya enggak. Jadi komunikasinya itu terjalin dalam bahasa dialog, bukan bahasa lagu. Itulah komunikasi vertikal antara kita dan Gusti Allah Agung. Nah, kemudian komunikasi horizontalnya. Komunikasi horizontalnya itu juga dengan bahasa. Gitu loh ya. Masalahnya bahasa itu awalnya dari mana? Apakah kita yang bikin bahasa? Kita tahu bahasa dari ibu kita dari ibunya dari ibu, terus nanti sampai ke Bunda Hawa ya. Karena kita cenderung berbahasa lewat pengaruh ibu yang lebih kental daripada bapak ya. Kalau kita ambil dari jalur bapak ya ke Kanjeng Nabi Adam. Itulah yang disebut dengan bahasa firman, bahasa yang diajarkan Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Adam. Kemudian dari bahasa firman itulah kitabullah itu dihadirkan, mulai dari Suhuf, kemudian Torah, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Itu dalam satu bahasa. Maka Gusti Allah menurunkan para nabinya itu dalam bahasa kaumnya. Masalahnya domirnya itu mau dilempar kemana? Kalau nggak ngerti ya bubar lagi itu. Ya, dan kita sebagai umat Islam berbahagialah, berbanggalah karena bahasa itu terjaga hingga detik ini. Sehingga kita punya Quran, tapi kita juga punya terjemahan Al-Quran. Dan dalam dunia-dunia akademis, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu harus ada dalam edisi original teks, sebagaimana dia diturunkan. Kan nggak mungkin lah. Ya, baginda Yesus itu kan orang ya Israel ya. Bahasanya ya Ibrani atau semeleset-melesetnya Aramaik. Gak mungkin terus bahasa Yunani atau bahasa Latin itu ya gak mungkin. Jadi mau yang dibilang Vulgata, mau yang dibilang Septuagint itu sama-sama levelnya sudah terjemahan. Cuman kalau yang gak tahu dikirain itu yang original. Enggak, itu sudah terjemahan. Gitu. Artinya itu sudah bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Maka berbahagialah kita, berbanggalah kita ya akan adanya Gusti Allah Agung menjaga kitabullahnya via Al-Quran masih dalam original teksnya. Maka dari itu aku kemarin, orang belajar Quran tuh jangan ditakut-takuti gitu loh. Kan orang takut belajar Al-Quran harus bisa balago, bisa banyak macamnya. Kemarin itu nahu, bisa sorof, bisa ini. Orang jadi takut belajar. Biar aja kasih kebebasan anak kita belajar. Nanti kalau salah diluruskan gitu loh. Jangan dikasih takut-takut. Itu kerjanya orang yang nggak mau dapat saingan itu. Inginnya dia aja yang menjadi penafsir. Orang semangat Islam itu semangat belajar kok, dan abadnya sudah kasih tahu. Kalau di Islam itu ya justru Kanjeng Nabi Adam disuruh berpengetahuan, bukan tidak boleh berpengetahuan. Itu kan sudah clear. Lah orang mau berpengetahuan kok ditakut-takuti. Salah mbok ben kok dilurusno bareng-bareng ngono lho. Ya. Orang penafsir aja juga ya bisa salah kok. Apa kamu kira semua tafsiran-tafsiran yang ada itu benar? Ya enggak. Terima kasih untuk Kang Mas atau Mbak Adat Wiada yang selalu mensupport. Semoga Gusti Allah Agung membalas kebaikanmu ya. Begitu juga untuk saudara-saudaraku yang lain yang telah mensupport Gus Beti, mensupport Abatia, mensupport semua saudaraku yang ada di sini. Ini channel yang sangat spektakuler, ya. Oke, jadi itu bahasa itu menjadi jaminan Al-Quran itu original kalau dibaca, ya. Kan ada itu. Apalah mungkin, ya. Al-Quran itu dalam bahasa yang bukan Arabian, sedang nabinya orang Arabian. Kan begitu. Bukan apakah mungkin ya Al-Quran itu original karena
nabinya tidak buta huruf. Nah, sehingga nabinya dibuta hurufkan untuk berargumentasi Al-Quran itu original. Kan bubar kalau gitu caranya. Nggak mengikuti Quran. Quran sendiri untuk memberikan garansi bahwa dia adalah sebuah komunikasi yang indah antara Gusti Allah Agung kepada hambanya. Itu adalah bahasa. Bukan nabinya dibuta hurufkan ini. Ya Allah ya Rabbi. Nggak tahu gue. Padahal kalau ditanya sudah jelas itu. Apa syarat-syaratnya menjadi nabi? Yaitu patonah. Tapi ini komentar, orang nggak bisa baca itu bukan berarti bodoh. Dimanapun orang nggak bisa baca itu ya bodoh. Nggak usah. Kadang-kadang menyerang tetangga sebelah, tapi kerangka berpikir tetangga sebelah dipakai. Orang nggak bisa baca itu ya mesti bodoh. Nabi itu nggak bodoh, dia patona gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau masih nggak percaya kembalikan ke Al-Quran. Al-Quran itu menggaransi dirinya itu dengan bahasa yang original sebagai alat komunikasinya, bukan nabinya dibuta hurufkan. Supaya krungu kabeh kupingmu. Ya nanti kalau nggak terima ya nggak masalah. Gitu. Oke, itu secara vertikal ya seperti itu. Secara horizontal bagaimana? Secara horizontal maka peradaban, manusia itu makhluk beragama dengan makhluk peradaban berbudaya. Dia membentuk bahasa, maka terjadilah bahasa-bahasa sosial. Ya, ada Sunda, ada Jawa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Tagalog, bahasa tetek bengek itu. Ya. Dan bahasa itu alat pemersatu loh. Ya. Makanya kalau dalam orang Jawa itu bilang begini, kenonge dilumahno, ngomongnya digenahno. Jadi ngomong itu digenahno dulu, kenonge dilumahno, ngomongnya digenahno. Itu bahasa. Kita harus dalam satu bahasa. Kita bisa ketemu di sini karena kita dalam satu bahasa. Ya, kalau kita tidak dalam satu bahasa nggak bisa. Makanya ya Sumpah Pemuda itu ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita ya disatukan oleh bahasa. Apa? Lisanul Arabian, itulah Islam gitu. Oke. Kemudian terbentuklah bahasa-bahasa. Jadi raw materialnya itu bahasa firman, bahasa wahyu diambil menjadi bahasa budaya, berkembang menurut budayanya masing-masing. Itu yang gue bilang kemarin. Kenapa Adam Smith itu menurut gue, mungkin gue salah ya, tapi gue kalau ketemu mau tanya langsung, Pak Adam, kenapa bahasa yang begitu banyak di muka bumi ini Pak Adam bisa kerucutkan menjadi 4 bahasa, kemudian kok nggak mau mengkerucutkan lagi menjadi 1 bahasa? Kalau yang ribuan bahasa bisa menjadi 4, masa sih yang 4 nggak bisa menjadi 1? Kenapa sih Pak Adam maunya kok berhenti di 4? Gitu loh. Gue mengingatkan, para saintis itu kan nggak mau ngomong sunatullah, maunya hukum alam. Lah alam itu yang punya siapa? Mbahmu apa? Mbok ya diakui sunatullah, ketetapan Allah, bukan hukum alam. Iyo alam itu sing duwe sapa? Cuman kan mereka ndak mau. Kalau Islam jelas sunatullah. Gravitasi, benda jatuh dari atas ke bawah, itu adalah sunatullah. Tapi anak-anak kita di sekolah apa hukum alam. Memangnya alam sing duwe mbahmu. Itu kadang-kadang nggak ngerti itu loh. Dan kita terbawa ke sana karena kita dalam kooptasi mereka. Seharusnya jangan. Kita kasih tahu anak-anak kita, bukan ya, lebih tepat itu dikatakan sunatullah, ketetapan Allah. Maksudnya gimana? Gimana, Pak? Ya maksudnya Allah sudah menetapkan seperti itu sebagai kitaban. Gitu kan selesai. Sama seperti 1 dibagi 0 berapa? Tak terhingga. Mbok ya dijawab, saya tidak tahu gitu loh. Karena apa? Karena rasionalitas kita itu keterbatasannya ada. Ini indahnya Islam, kita disuruh pakai otak yang namanya rasional, tetapi dalam tataran, dalam domain 1 dibagi 0, itu otak harus tunduk karena tidak mampu. Itulah yang disebut kekuatan wahyu. Ya sudah, diterima aja gitu. Jadi kalau ditanya kemarin itu ya, ada yang tanya yang macam-macam, yang itu eskatologi, ya nggak bisa dijawab karena kita belum tahu. Surga itu ya sudah diterima sebatas informasi saja gitu loh. Ya. Kan belum ada yang melihat ke sana. Kan Nabi bilang belum terbetik oleh hati,
Ya, belum terlihat oleh mata, tiba-tiba sudah ada yang ngaku, sudah ada yang pernah ke surga. Ke surga gang berapa itu? Ini kadang-kadang repot. Ya, oke. Jadi, ya, gue ini berhipotesa bisa benar bisa salah. Adam Smith seandainya dia mau mengkaji surat Al-Baqarah, nanti diawali surat 2 yang ke-30 itu sampai nanti bahwa Gusti Allah mengajarkan. Nah, ini repotnya terjemahan lagi, Mbak. Nah, terjemahan lagi, Mbak. Iya, Mas, orang lapangan yang ngomong ya begini. Itu ada yang komentar, "Gus, kok kocak ya mbahmu?" Iya, saya ngomong gitu. Saya orangnya orang lapangan, ngomong bla-blaan. Makanya kalau saya ketemu bangsa halus itu agak repot. Kalau bangsa halus itu kan ngomongnya halus-halus. Kami orang lapangan ngomongnya bla-blaan gitu. Ngapunten nggih. Ini salah satu contoh. Kami itu biasa. Misalnya saya nyari teman saya katakanlah Pak Ijo, nggak ketemu-temu. Jancuk nang dia konco tak goleki. Itu biasa, bukan menghina justru. Itu keakraban gitu loh. Tapi kalau jancuknya itu dipotong, dipenggal, tidak dipahami secara kontekstual, ya itu jadi penghinaan gitu. Ya. Oke. Jadi, Mbak, kalau seandainya Adam Smith jangan lupa dia juga ekonom loh ya. Dia menyusun buku-buku ekonomi tapi juga meriset bahasa. Kalau Adam Smith itu mau ya membaca surat Al-Baqarah ya bahwa Gusti Allah Agung mengajarkan, nah ini yang jadi masalah terjemahannya, Mbak. Di situ kan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nah ini gue nggak setuju. Ya memang sih asma itu bisa menjadi nama, tapi kan ada terjemahan lain, dia kan mengalami mustrak atau mengalami polisemi. Gue lebih setuju konteksnya Allah itu mengajarkan apa? Ya ajaran. Asma itu apa? Ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk membangun peradaban di bumi. Bukan nama. Terus kalau kita sudah tahu nama kate lapo. Oh iki ongol-ongol, iki gedang goreng, iki wajik, iki tahu, iki tempe, iki gulai. Terus mau ngapain? Tapi kalau diajarkan ilmu bikin gulai, bikin tahu, bikin tempe, itu akan menjadi peradaban. Kembali lagi ke terjemahan. Bukan gue selalu menyerang Depak. Enggak, gue juga mengajak kita semua berterima kasih kepada Depak. Karena Depak juga sudah susah payah menerjemahkan itu. Tetapi itu bukan kebenaran yang absolut. Karena gue sudah bilang, terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Kita kritik, tapi kita harus memberikan jalan keluar. Istilah gue, kalau you berani mengkritisi, you harus kasih solusi. Gue ini yang mengkritisi tapi memberikan solusi. Beberapa ayat sudah gue dekonstruksi gitu. Ya. Gue dekonstruksi seperti surat An-Nisa ayat yang pertama kalau nggak salah. Itu kan biblikal sekali itu. Yang menerjemahkan terpengaruh cerita Israeliat. Jadinya begitu. Ya. Ya. Seharusnya nafsin wahidatan itu diterjemahkan apa? Bukan ke Kanjeng Nabi Adam. Nafsin wahidati ke Kanjeng Nabi Adam. Itu biblikal banget gitu. Ya. Jadi supaya paham ya, bukan kita tidak berterima kasih, kita berterima kasih kepada Depak. Cuman kalau salah ya salah gitu. Gue sampai mampus kalau suruh menerjemahkan Jalika menjadi ini, gue nggak mau. Sampai mampus, lu mau tembak kepala gue nggak mau. Karena Al-Quran punya bahasa ini itu hada, bukan Jalika. Jadi kalau Jalika kitabu berarti kitab itu. Masalahnya kitab itu apa? Gitu loh, bukan kitab ini. Bukan begitu ya. Itu yang sudah kita ambil. Jadi ayat itu harusnya diterjemahkan Gusti Allah mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi atau asma isme seperti Soekarnoisme, Marxisme, ilmu pengetahuan yang dibangun atas pemikiran Soekarno, ilmu pengetahuan yang dipaparkan atas pemikiran Karl Marx. Maka terjadilah Soekarnoisme, Karmarkisme. Nanti kalau Abah Tea bikin ya Abah Teaisme, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa seperti itu. Tapi jangan mau kalau dibilang Islam itu Muhammadisme. Jangan. Ini kerjanya sekuler itu seperti itu. Dan kalau kita nggak tahu, kita ngekor saja. Ya, karena Islam itu ajaran dari Allah, bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang bikin ajaran.
Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah guru untuk menjelaskan ajaran itu. Dia tidak punya satu sen pun otoritas atas Islam, tidak punya. Islam itu 100% ajaran dari Gusti Allah Agung. Nah, kita digiring, biasanya mereka itu nggak mau nyebut Islam, nyebutnya Muhammadism. Jadi kita digiring seolah-olah Islam itu ajaran Muhammadism. Kembali lagi apa? Bahasanya sudah dirusak. Makanya kalian jangan mau kalau KFR itu dirubah menjadi non-muslim. Itu bahasa juga gitu ya. Jadi di ayat itu kalau gue menafsirkan, kalau gue menerjemahkan, gue nggak punya syarat yang disebut orang-orang top itu ya harus begini-begini. Enggak, gue syarat gue otak saja lah ya. Gue sorob nahu sorob sastra juga nggak begitu lengkap kalau harus memenuhi tuntutan itu. Gue pakai otak saja. Otak gue begini ya. Terutama kan itu kan ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada apapun, kepada gunung tidak mau. Lalu tawaran itu diterima oleh manusia, dan sungguh manusia itu zalim dan bodoh, kan begitu. Dan kemudian di surat 20-30-nya ya dijelaskan lagi bahwa aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dan kemudian khalifah itu siapa? Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam itu bodoh. Terus bagaimana bodoh kok mau jadi khalifah? Supaya kamu bisa menjadi khalifah, maka kamu harus berilmu, maka kamu diajarkan. Maka konteks itu adalah Nabi Adam ya, itu mendapatkan pengajaran dari Gusti Allah Agung supaya dia berilmu. Dengan ilmu itu dia menjadi punya otoritas mengemban khalifah di bumi. Begitu. Jadi unggulnya dia apa? Di pengetahuan. Makanya orang barat kan bilang power is knowledge is power gitu. Tapi kan kita kan enggak tahu bahwa itu diambil dari kita, gitu loh. Kamu itu orang Islam harus percaya diri, jangan geblak wae orang. Itu dari kita itu. Knowledge is power, ya, pengetahuan itu adalah kekuatan, itu dari kita. Ya. Maka supaya Adam itu mempunyai kekuatan, terus dia harus diberi pengetahuan. Sehingga disuruhlah si jin itu, nanti akhirnya kan kita tahu bahwa itu jin ya, karena iblis dan syaitan itu karakter. Di situ yang disebut karakternya di surat 2, nanti di surat 7 kita tahu ya, yang berkarakter itu ternyata bukan jin, bukan manusia tetapi jin ya. Nah, itu diajarkan juga di situ ya, termasuk ya bahasa itu. Bahasa dia. Maka kalau Adam Smith itu menggunakan rumus ini, dari ribuan bahasa di dunia ini dijadikan 4 menjadi bahasa. Salah satunya gue lupa, nanti tolong dibantu. Salah satunya Lisanul Arabian dan Lisanul Ibrani itu dalam satu rumpun semitik. Yang 3 rumpunnya gue lupa apa gitu ya. Nah, ini kalau kita tarik ke atas nanti menjadi satu. Yang 4 menjadi satu. Satu sumber itu dari Gusti Allah Agung mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Adam bahasa. Kemudian dari situlah kita menggunakan bahasa wahyu itu sebagai raw material untuk membuat bahasa peradaban di bumi ini. Itu yang aku pahami ya, dan aku harap semua kalian jangan setuju sama pendapatku seperti itu. Biar rame gitu. Matur nuwun waktu sudah diberikan ya, terlalu panjang sepertinya ya. Matur nuwun, saya kembalikan kepada host kita yang sangat spektakuler, dan semoga Allah selalu merahmatinya dengan kesehatan dan rezeki yang banyak. Matur nuwun, Mbak. Amin ya Allah rabbal alamin, jazakallah. Ya, itulah sebagai pembuka yang Gus Betik sudah utarakan. Jadi marilah kita dengarkan dan ambil kesimpulannya, mau kesimpulannya ke masing-masing. Intinya bahwa bahasa Allah itu bukan bahasa makhluk, kan gitu. La sautun wala harfun. Itu. Jadi jangan sampai juga Tuhan yang Islam itu bahasa Arab, bukan begitu juga, ya kan? Karena mukhalafatul hawadisi itu, maka Allah itu berbeda segala rupanya dengan kita, baik cara berbahasanya atau bahasa itu sendiri. Nah, para nabi dan para rasul itu menerjemahkan bahasa Allah kepada bahasa manusia. Jadi ya, makanya ihdinas siratal mustaqim itu kita suruh untuk meniru manusia.
yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu meniru para nabi, para rasul, dengan para sahabat dan lain sebagainya. Kalau kita suruh nurut sama Allah, ya nggak bisa. Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah lapar, kan gitu. Itulah maksudnya bahwa bahasa Allah itu bukan bahasa manusia. Atau bahasa Gus Betik itu namanya adalah bahasa wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau menanggapi. Assalamualaikum Bu Agustin. Apa sebenarnya? Waalaikumsalam. Siapa dulu? Nanti saya nggak di sini kesulitan ini. Saya salam ya. Belum salam. Muhammad ingin bertanya tuh Abah. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Fatia sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Yoni Agustin ya, alhamdulillah sehat. Ya silakan. Saya tak beri kesempatan buat Bang Muhammad Atuli ya. Assalamualaikum Bang. Ya, Bang. Dari mana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi Kota Gorontalo, Pak. Gorontalo, iya. Monggo silakan. Apakah mau menanya atau mau mengelaborasi? Monggo. Nanti ke yang lain. Yuk. Saya hanya ingin bertanya mengenai tentang Iqra. Pada waktu itu kan Nabi Muhammad itu bersembunyi di dalam gua itu, lalu malaikat Jibril itu kan turun menyampaikan yang maksudnya yang disuruh baca itu hai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Sedangkan posisinya waktu itu Nabi Muhammad itu buta huruf. Apa yang dia suruh baca itu yang insya Allah Abah bisa meluruskan. Kira-kira apa yang dia mau suruh baca di dalam yang disuruh oleh Nabi Muhammad itu, Pak. Iya, gini Bang. Sekian, Yang terima pertama, kasih. iya. Yang pertama Rasulullah SAW di dalam Gua Hira itu bukan bersembunyi ya. Kalau bersembunyi nanti konotasinya Rasulullah ini di uya-uyaan kan, atau di target gitu, bukan. Jadi Rasulullah SAW melihat kemungkaran, melihat kemusyrikan, kejahilan orang-orang Quraisy waktu itu, maka hatinya terenyuh dan beliau berholwat. Ini yang begitu. Zaman dulu itu begitu. Dari tradisi kita juga ya Gus ya, di contoh model raja satu kerajaan itu kalau sudah tua itu jadi mereka itu berholwat menjadi pendeta. Itu makanya itu bukan dalam rangka sembunyi. Lalu yang kedua adalah Iqra, ya kan? Nah dalam sisi pewahyuan seperti kita lah kepada anak kita, ayo coba baca apa, turutin saya. Bismillahirrahmanirrahim, anak itu menuju Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Itulah. Jadi jangan ditanya juga apa yang harus dibaca, enggak. Gitu maksudnya. Jadi seperti kita kepada anak atau guru kepada muridnya itu, yaitu bacalah begini caranya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa? Kesana lanjutnya begitu. Jadi intinya bahwa Iqra itu adalah bahasanya dari qara'a yaqra'u Qur'anan, ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Baca, sedang membaca, yaitu bacaan. Qur'anan ini namanya bacaan. Jadi Quran itu adalah bacaan yang harus dibaca oleh umat Islam sebagai panduan komunikasi kepada manusia dan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau menjawab Pak Ustadz Abdul Jalil, monggo untuk menjawabnya. Yes, alhamdulillah. Ini sepil dikit. Nurun ilmunya bakti dulu ya. Jadi kemungkinan ini bahasanya bahasa pemikiran saya dulu. Yeah. Memahami kalimat Iqra dulu ya. Jadi Iqra itu diturunkan dengan bahasa wahyu, bahasa Arab ya. Akan tetapi di sini kita artikan dengan bahasa Indonesia.
Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa bahasa yang dimaksud itu bukanlah cuma bahasa yang bisa dipahami dengan mata telanjang kita, akan tetapi Iqra itu juga dengan bahasa batin. Jadi tidak Iqra adalah membaca dengan mata, akan tetapi dengan rasa, yaitu juga dengan hati. Kenapa Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq itu sangat penting? Karena dengan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq itu, maka kita juga dengan membaca itu, maka kita akan pandai bersyukur itu. Jadi Iqra itu bukan berarti bacalah atau membaca tulisan, akan tetapi di situ juga membaca nikmat, apa yang sudah diberikan Allah, apa yang akan kita hadapi konsekuensinya ketika kita tidak dengan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Jadi ini bukan masalah Iqra membaca tulisan, jadi nggak ada hubungannya dengan buta huruf, nggak buta huruf bisa baca, nggak bisa baca. Akan tetapi Iqra di sini pengetahuan umum atau pemberitahuan umum bahwa Iqra itu sangat penting dalam nanti kita menjalani kehidupan ini, bagaimana cara kita mengabdikan diri Abdullah, yaitu mengabdikan diri kepada Allah. Itu ketika kita membacanya sempurna lewat mata dan lewat batin kita, mengolah pikir juga, itu juga termasuk Iqra. Karena dengan Iqra yang benar, insya Allah kita nggak akan tersesat jauh. Tentunya dilandasi dengan pengetahuan keislaman yang benar. Itu aja mungkin, Mbak. Iya, terima kasih. Kembali kepada komunikasi dua arah yang Allah sampaikan itu adalah karena manusia ini adalah khalifah fil ardi, maka perlu tuntunan. Karena kenapa begitu? Karena manusia itu dasarnya al-insan mahalul khata' manusia ya. Ya ada sifat lupa, dan dengan sifat lupa ini segala kemungkinan bisa terjadi. Ya kan? Maka itulah Allah memberikan zikra, atau Al-Quran itu juga disebut az-zikra, maksudnya itu pengingat agar orang itu menyadari. Maka di dalam Al-Quran ini macam-macam tuntunan-tuntunan, kisah-kisah dan lain sebagainya untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Abdul Jalil, mudah-mudahan berkah. Dan kembali kita kepada saya sampaikan Bu Yuni Asgustian, saya tuh senang suaranya itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Uti, atau saya biasa memanggil Bang Bandi. Masya Allah, bimbingannya adalah amat sangat baik, bagus sekali. Kenapa? Karena pertama, kita sebagai muslim memang harus Iqra, belajar. Artinya belajar dengan menggunakan metodologi research. Jadi Iqra itu adalah sebenarnya, menurut pendapat saya sih, dan juga pendapat para ahli di luar sana, Iqra adalah bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita membaca, artinya meresearch. Ada materi di sana, maka ada adab di sana. Jadi jika kita belajar itu memang tetap harus menggunakan adab. Adab dalam belajar itu apa? Pertama kita mendengarkan, kemudian kita menganalisa. Mendengarkan dan menganalisa tersebut adalah bagian daripada Iqra. Pemahaman dari secara keseluruhannya itu yang disebut dengan khatam. Jadi khatam itu sendiri adalah dari Iqra. Dan sumber pembelajaran atau sumber belajar itu sendiri dari Iqra. Ya. Jadi ketika ada pendapat banyak orang bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang buta huruf, itu salah besar. Karena apabila beliau buta huruf, tentunya beliau tidak bisa mendeliver message yang
disampaikan oleh malaikat Jibril yang menyampaikan firman-firman Allah kepada Rasulullah yang untuk di-deliver kepada kita. Nuzul. Jadi benar yang disampaikan oleh Bang Bandi bahwa nuzul 2 kali. Pertama dari Allah, kemudian Rasulullah kepada kita semua. Artinya bukan hanya kepada kaum muslimin, tetapi kepada seluruh alam. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Bahwa alam pun belajar kepada Rasulullah. Bagaimana belajar? Belajar bersyukur, belajar berhikmat kepada Allah. Oleh sebab itu manusia menjadi khalifah di bumi. Khalifah di bumi itu artinya adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi kepada sesama, kepada makhluk dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan dari secara vertikal dan horizontal. Ikra adalah bagian daripada bukan bagian cikal bakal daripada komunikasi tersebut. Jadi komunikasi itu bukan bahasa, tetapi kalau bahasa itu alat komunikasi itu adalah benar. Karena komunikasi itu adalah adab. Yang tertinggi dari semua itu adalah adab, dan adab itu adalah ikra. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Ines Gustian yang telah memaparkan pendapatnya. Jadi intinya komunikasi itu bisa komunikasi verbal, bisa komunikasi dengan body language, ya, dengan bahasa tubuh, juga dengan bahasa hati. Nah, jadi jangan dikungkung hanya dengan verbal saja. Nah, itulah. Jadi kita akhirnya akan berempati terhadap sekitar kita. Ketika ada orang membutuhkan, maka itu pada dasarnya dia itu sedang berkomunikasi dengan kita. Ada orang yang membutuhkan kita. Baik, maka di dalam satu hadis qala sallallahu alaihi wasallam asadul amali salasun, bahwa yang paling baik amal itu adalah tiga perkara, yaitu zikrullah ta'ala ala kulli halin, yaitu mengingat Allah atas dalam segala tingkah, maksudnya dalam segala kondisi dan situasi, gitu kan. Yang kedua adalah wa muasatul akhi mimalika. Jadi yang kedua adalah menolong, memberi pertolongan kepada saudara kita dari harta kita. Jadi ada efek positifnya, maksudnya efek domino kalau bahasanya. Kalau kita itu berzikir kepada Allah dengan hati, dengan ucapan dan dengan tingkah laku, maka kita akan berempati kepada orang-orang yang menolongi kita. Lalu wa insaful faqiril ba'isi min nafsik. Dengan begitu kita akan tahu apa sih kebutuhan di sekitar kita. Maka belum sempurna zikir seseorang kalau dia sendiri tidak berempati terhadap orang yang membutuhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada siapa yang mau nanya? Itu. Monggo, si yang mau nanya silakan, atau mau menambahkan. Pak Abdullah, assalamualaikum. Masih di perjalanan ini. Masih di perjalanan kayaknya, lagi naik mobil. Kembali ke Gus Betik dulu, nanti sebelum ke yang lain. Monggo, Gus. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku di sini dan saudari-saudariku di sini. Jadi ada saudara, ada saudari. Yang gue heran ini, kehebatan apa sih yang dimiliki Abah Tea ini? Kok banyak solehannya di sini dan suaranya bagus-bagus. Itu masih suaranya itu. Mungkin Abah Tea punya ajian pemikat. Gus, ngopi dulu Gus. Iya, gue ada sisi lain yang gue cermati dari Abah Tea ini. Apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya lelananging jagat gitu. Jadi diidolakan bunga-bunga desa kira-kira gitu. Aduh. Jatuh nih saya. Enggak, Pak, faktanya begitu. Banyak soleha-soleha kita yang hadir di sini ya.
Oke, sekarang datang lagi ada soleha kita. Gue kurang jelas tulisannya. Di sini hanya terbaca Yenya. Nama lengkapnya siapa? Mohon maaf kalau salah baca ya. Terus ada juga yang lain-lainnya itu bagus-bagus semua. Oke. Aku akan men-stressing sesuatu yang sudah gamblang sebetulnya disampaikan oleh Kang Mas Abdul Jalil tadi. Ya, aku hanya mengendorse saja, mendorong saja gitu ya, untuk lebih bisa diperluas gitu ya. Jadi memang ya, di dalam Lisanul Arabian itu kan ada 3. Ada Iqra, ada Yatlu, ada Ratala gitu. Ya, ada Ratala. Ini semua membaca. Nah, tadi bunda kita Yen ya, sorry kalau salah. Di sini Yen ya, tapi nggak tahu siapa namanya. Itu sudah menjelaskan. Perlunya kita berpengetahuan, bunda kita sudah menjelaskan. Pengetahuan itu lewat membaca. Gitu loh. Nah, karena yang dibaca apa? Bukan huruf-huruf. Kalaupun huruf-huruf kan ya itu kan gelap, belum ada listrik, kepoyo ketok. Apa dikirain Kanjeng Nabi itu dihadapkan dengan spanduk yang dibentangkan sama Jibril. Iqra, apa begitu? Kan itu suasana gelap, belum ada PLN lah. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh jagoan kita Kang Mas Abdul Jalil dilengkapi oleh jagoan kita ya, Sri Kandi kita Bunda Yenya ini itu lengkap sudah ya, bahwa membaca itu tidak terkait dengan huruf-huruf karena dia pakai Iqra itu membaca umum, secara umum Iqra sama dengan ini perdebatan kalau saya kemarin tuh ada sesuatu yang harus saya selesaikan, jadi saya nggak tuntas diskusi kemarin. Ya, mohon dipersori ya, tentang mutawafika dan maut itu loh, apa bedanya gitu, sehingga nanti ada perdebatan Kanjeng Nabi Isa itu hidup apa sudah wafat gitu kan, perdebatannya di sana gitu ya. Karena 2 diksi ini kita harus pahami, maut itu mati secara umum, maka dikatakanlah kullu nafsin dha'iqatul maut. Mutawafik ya, wafat itu secara khusus ya, ada siapa ulama kita wafat, ulama kita mati kan nggak enak didengar di telinga. Ulama kok mati, ulama itu ya wafat gitu loh ya. Cuman nanti itu perdebatannya di sana. Kalau kita mau mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu apakah masih hidup, apakah sudah wafat. Cuman kalau otaknya waras ya sudah wafat lah. Karena kan Al-Quran menjelaskan ya, tidak aku jadikan hidup abadi gitu ya. Bayangkan kalau dari tahun 0 sampai sekarang itu kan panjang sekali gitu ya. Cuman kalau masih mau percaya Kanjeng Nabi Isa masih hidup ya monggo, silahkan, tidak apa-apa, silahkan ya. Aku hanya mengajak yang mau berpikir saja, jangan terkungkung oleh pemahaman-pemahaman yang lama tanpa mau melakukan rethinking. Rethinking, nanti Bunda Yenya menjelaskan what is the meaning rethinking gitu ya. Jadi harus melakukan rethinking kita ya. Al-Qur'annya sih dari dulu ya itu aja, tapi kan dia lautan keilmuan, maka pemikiran itu juga perlu dilakukan rethinking ya. Maka kalau hanya menukil saja, nggak ada rating ya, gitu-gitu aja gitu. Oke, yang jadi menarik ini ya, coba kita renungkan bareng-bareng. Kalau aku sudah jelaskan ini ya, dan kalian masih saja tidak punya hati kepada sosok yang dimuliakan Gusti Allah Agung ini, kebangetan kalian ya. Nah, ini aku sekarang akan menggunakan bahasa hati. Bahasa hati itu cenderung yang sering kita istilahkan bahasa cinta ya. Kalau sudah aku paparkan ini, kamu nggak punya cinta pada sosok yang dimuliakan Gusti Allah Agung itu, maka kamu nggak punya hati.
Binatang aja punya hati kok. Masa kita manusia nggak punya hati? Dengar baik-baik, aku kasih tahu kalian. Ya. Sebetulnya apa perlunya Kanjeng Nabi kok capek-capek ke Gua Hira melakukan kholwat, perenungan? Apa? Ya. Makanya gue kalau melihat orang-orang yang berjuang, padahal sebetulnya dia sudah tidak berjuang, itu gak perlu berjuang, yang penting hidup dia enak. Tapi ternyata dalam keenakannya dia tetap mau berjuang, itu subhanallah. Itu menapatilasi Kanjeng Nabi itu. Gitu loh. Ya. Ngapain gue berjuang, ada resiko melawan kekuasaan, ada resiko. Orang gue sudah enak kok, bisnis sudah lancar, ekonomi lancar, ya. Anak gue mau sekolah luar negeri, mau shopping kemana, istri gue lancar. Ngapain juga gue berjuang mengkritisi pemerintah yang itu ndak bener. Gitu. Tapi ternyata dia mau juga berjuang. Nah, ini kita angkat topi sama orang-orang seperti ini. Gitu ya. Kang Mas Rocky Gerung, kalau mau enak dia sudah enak, nggak perlu seperti sekarang ini. Satu lagi nama sosok yang saya sangat berusaha untuk belajar banyak dari beliau. Cak Nun itu kalau mau hidup enak dia sudah enak, nggak perlu mengkritisi seperti yang dia lakukan sekarang. Tetapi dua sosok ini tanpa melupakan sosok-sosok yang lain tetap berjuang menurut jalurnya masing-masing yang ditempuh untuk menjadikan kehidupan ini lebih indah, masuk dalam aturan-aturan kehidupan, karena tidak ada keindahan tanpa aturan. Nah, sekarang kita berpikir, sosok ini kan sudah enak, istrinya itu konglomerat, siapa nggak kenal Bunda Hadijah? Mau orang Arab keblangsak, mau bejat, Arab-Arab pagan itu mau nggak karu-karuan, bukan urusan gue, urusan lu. Yang penting hidup gue enak, gue kaya, istri gue kaya, nggak ngurus gue. Kenapa kok nggak begitu ya sosok yang agung ini? Ya, tetapi fakta di lapangan, walaupun sosok yang agung ini sudah masuk zona nyaman, dia tetap mengambil tanggung jawab itu untuk merubah. Sebetulnya yang dirubah itu peradaban dunia. Tapi kan objek garapannya saat itu Arab pagan. Kalau kita persempit lagi, Mekah. Jadi Islam awal itu bergerak dari Mekah. Itu loh, ya. Terus ngapain Kanjeng Nabi? Ya, mau ambil resiko itu. Kalau dia mau enak, sudah enak. Nggak usah capek-capek jadi Nabi juga ngurusin Arab-Arab bajingan ini yang disuruh taat kepada Allah, nggak mau. Jadi perjuangan Kanjeng Nabi itu di Makkah itu berdarah-darah loh. Karena Arab-Arab pagan tuh memusuhi Kanjeng Nabi itu totalitas. Sampai-sampai lalu diperintahkan hijrah itu. Nggak main-main itu perjuangannya. Itu Arab-Arab bajingan tuh kalau disuruh taat kepada Allah itu nehi saja jawabnya. Gitu loh. Jadi kenapa ya Kanjeng Nabi kok mau ambil resiko itu? Mbok ya sudah wis urip enak wis, enggak usah nduk Gua Hira wis. Jadi cokot nyamuk lah, cokot kelabang lah, peteng lah gitu. Tapi diambil. Ya. Itulah sebuah sikap tanggung jawab beliau. Karena apa? Membaca kehidupan Arab saat itu yang menjadi perwakilan kehidupan dunia hancur sehancur-hancurnya. Terutama hancur itu adalah konsep tauhidnya, karena mereka menjadi pagan, menyembah yang bukan layak untuk disembah. Baru kehidupan sosial lainnya hancur itu. Mereka serigala menjadi serigala. Makanya kan sudah diingatkan. Makanya kalau gue bilang surga, bilang neraka, itu harus dipahami surga yang mana, neraka yang mana. Kemarin kan berdebat sengit kita tentang Nabi Adam itu diciptakan di surga atau di bumi, ya. Kan disebutkan, nanti bisa dicari di surat 3, ingat gue. Kalian telah dipersatukan dengan tali Allah, padahal saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka. Jangan dibayangin nerakanya di sono.
nerakanya di dunia. Baiti janati, rumahku surgaku, jangan dibayangi surganya itu di sono. Surga yang di sono itu Kanjeng Nabi sudah kasih tahu ke kita, belum pernah terlihat oleh mata, terbetik oleh hati. Lu masih mau ngotot, dia kasih tahu. Ya. Oke. Peradaban-peradaban yang hancur lebur seperti itu, Kanjeng Nabi mengambil tanggung jawab untuk melakukan yang namanya perubahan, dan itu semua dilakukan lewat Iqra, membaca. Jadi Iqra itu membaca kehidupan seperti yang disampaikan Kang Abdul Jalil tadi, bukan membaca huruf. Yang dipertegas oleh Bunda Yeni tadi, membaca kehidupan itu harus berbekal pengetahuan, maka dikasih ilmu. Nah, sekarang bagaimana membaca kehidupan itu? Itu loh. Baca dengan apa? Dengan Quran. Jadi kita disuruh membaca kehidupan itu dengan Quran. Ini selaras nggak dengan Al-Quran? Selaras, jalan. Nggak selaras, hentikan. Tanggung jawab itu diambil oleh sosok yang dimuliakan oleh Gusti Allah untuk kita. Terus kita tidak akan memberikan rasa cinta kita kepada beliau. Kan kebangetan. Sampai-sampai ketika mau berakhir kehidupannya, yang disebut apa? Umatku, umatku, umatku. Terus kita nggak memberikan rasa cinta kepada beliau. Coba. Gue ini kan harus jujur ya, karena gue akademisi, gue harus jujur. Kalau di Injil itu ada ayat yang kalau gue baca gue nangis loh. Ya, itu tentang begini. Ya. Jadi ada Farisi atau Saduki itu masuk ke bait Allah. Ya, dia masuk ke bait Allah dan dia melakukan ibadah, kemudian dia ngomong bahwa aku telah memberikan perpuluhan, aku telah berini, aku telah beritu. Ya. Intinya semua kebaikannya itu dia sampaikan kepada YHWH. Ya. Sementara di luar ada sosok yang nggak berani masuk. Masuk ke bait Allah loh, dia tidak berani. Dia merasa dirinya kotor. Dia mengatakan bahwa cukuplah aku melihatmu dari jauh. Ya. Karena apa? Dia pemungut cukai, bergelimang dosa, sehingga merasa tidak pantas dia untuk hadir di bait Allah. Banyak dosa. Itulah yang aku bilang. Ini tapi untuk aku saja. Aku ini belum berhaji. Memang belum punya kemampuan. Ya. Terus kemauan bagaimana? Ya, ini yang perlu aku diskusikan dulu. Ya. Aku mengalami psikologi seperti itu. Aku merasa belum pantas untuk hadir di rumah yang suci itu. Gitu, ya. Oke, kembali ke ayat Injil tadi itu. Lalu apa katanya baginda Yesus? Yang mulia di hadapan Allah adalah si pemungut cukai ini, bukan orang yang masuk ke dalam dan mengatakan dia sudah begini dan sudah begitu. Gue kalau baca itu gue bisa menangis. Ini oten-oten biar ngerti, telinganya dibuka. Jadi tidak pokoknya Kristen salah, pokoknya Injil salah. Enggak begitu. Yang benar ya salah ya salah gitu loh. Kalau kalian memahami ini yang oten-oten ini, seperti apa yang Gus Betik sampaikan. Jadi resistensi kalian terhadap gue itu bisa dikurangi gitu lah. Gue ini bukan yang seruduk babi, pokoknya salah, enggak begitu. Ya. Oke, itu di Injil. Kalau di Al-Quran, gue itu bisa gue menangis terseduh berpesmili kata orang Jawa. Kalau gue baca surat Ad-Duha, ya, atau itu gue paling senang bacaannya si Kang Mas Junaid itu loh. Dulu kan belum seperti ini, masih adanya kan MP3. Kalau kita setel Ad-Duha Mas Junaid, gue paling suka lagomnya beliau. Kalau dengar Ad-Duha itu, seandainya saya bisa hadir di sisi Kanjeng Nabi saat itu, saya akan berusaha untuk selalu bersamanya, supaya Kanjeng Nabi jangan sampai risau. Begitu. Karena apa? Perjuangan beliau untuk kita itu begitu banyak, merubah kehidupan ini sehingga manusia itu diupayakan untuk memanusiakan yang lain. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Bukan manusia seperti serigala menjadi serigala yang lain.